Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, senang sekali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 23 Juli 2024. Dan saya Pendeta Adi Cahyono. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan indah. Hari ini kembali kami akan baca merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita renungkan dengan tema Tinggallah bersama aku, dari judul salah satu lagu Taizé yang berbunyi demikian. Ya, lagunya sangat indah, walaupun liriknya sangat pendek, hanya terdiri dari 9 kata ataupun imbuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa. Ya, lagu ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus terarah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam doa-doa kita. Jika mendengarkan lagu ini, saya teringat firman Tuhan dalam Mazmur 142. Mazmur 142 adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud yang berisi doanya kepada Tuhan ketika dia mengalami kesesakan. Satu ayat saja yang saya akan bacakan atau untuk kita renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepadamu. Ya, saudara kasih Tuhan, ini adalah doa Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul ataupun anak buah Saul untuk dibunuh, karena dia sudah berhasil mengalahkan banyak musuh dan rakyat sangat senang kepadanya, dilalukan, tetapi Saul berusaha untuk menghabisinya. Saudara, inilah suatu keadaan yang sangat menghimpit berat buat Daud, dan dia rasanya ingin mau mati. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyerahkan seluruh persoalan tekanan hidupnya, menghimpitnya itu kepada Tuhan. Dia merasa seperti tertekan, seperti dalam penjara. Dia mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan semangatnya sudah habis. Tidak ada lagi asa dan juga harapan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, perlindungannya nyata, tuntunan hikmatnya nyata. Meskipun Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukan itu karena dia tahu Saul ada orang yang diurapi oleh Allah. Tapi semuanya akhirnya mendatangkan kebaikan bagi Daud. Daud akhirnya justru menjadi raja yang besar, yang berhasil mempersatukan 12 suku Israel. Saudara, mari kita juga terus datang kepada Tuhan dalam situasi tekanan apapun kehidupan kita, baik karena tekanan situasi dalam rumah tangga, keluarga, keadaan pekerjaan, keadaan rumah tangga, keluarga, dan apapun situasi yang menekan hidup kita, mari kita terus datang kepada Tuhan dan terus tinggal bersama Tuhan di dalam doa, mencurahkan segala apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tekanan hidup kita. Maka kita akan beroleh ketenangan, kita akan beroleh pertunjuk Tuhan untuk kita hidup seturut dengan kehendaknya, seturut dengan firman-Nya, dan seturut dengan rencana dan karya-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami diajak untuk terus datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kami,
secara khusus ketika kami tertekan oleh berbagai keadaan kehidupan, baik karena sakit penyakit yang diderita, baik karena keadaan himpitan ekonomi, persoalan rumah tangga, keluarga yang tak kunjung usai, ataupun juga situasi keadaan pekerjaan yang menghimpit berat. Rasanya kami rindu senantiasa terus datang pada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberi jalan keluar, terlebih Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi semua tekanan, tantangan kehidupan. Terima kasih, kami saat ini bersehati mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 23 Juli. Ada Ibu Dewi Anggraini, ada Saudari Reini Setia Putra. Tuhan terus tambahkan kasih setia berkat Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan, karena Tuhan juga yang sudah memberkati sepanjang 1 tahun ini, buat mereka semakin mengasihi, mencintai Tuhan dengan mengasihi mencintai keluarganya. Tuhan, kami berdoa secara khusus saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Ibu Tresnaningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Mil Manorek, Oma Saragi. Juga secara khusus mereka yang sedang pemulihan pasca operasi, untuk Dr. Yosepin, untuk Bapak Heri Chandra. Tuhan, Kau terus limpahkan kuasa yang daripada Tuhan sendiri dalam proses pemulihan pasca operasinya. Tuhan tambahkan kasih karunia Tuhan juga untuk keluarga atau kerabat yang merawat mendampinginya. Kami terus mendoakan para lansia, ada 5, untuk Oma Budi, Oma Nani, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni, Oma Hwa, Bapak Effendi, Oma Christine, Ibu Sumihar, dan mungkin beberapa yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan. Tuhan, Kau terus tambahkan kasih karunia-Mu dalam segala situasi keadaan mereka saat ini, buat mereka terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, terutama lewat orang-orang yang dengan penuh kasih setia merawat, mendampingi dari hari tua mereka. Terima kasih, kami terus mendoakan untuk gereja-Mu GKI 5 dalam setiap program kegiatan yang ada. Tuhan terus hikmat, bijaksana kepada majelis jemaat, agar mereka terus menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap program kerja kegiatan yang ada, ataupun dalam setiap persoalan-persoalan pelayanan yang masih terjadi. Kami menyerahkan seluruh aktivis, pengurus komisi, pengurus Pokja, pengurus rayon, agar bersehati melangkah bersama dalam Tuhan, selalu memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, saling mengisi, saling menghargai, dan saling melengkapi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya limpahan rahmat, berkat Tuhan terus dicurahkan bagi negeri kami Indonesia, yang saat ini sedang bersiap diri untuk melakukan pemindahan ibu kota. Berikan kesehatan, kesatuan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, maju di 2045 nanti. Biar Tuhan terus memberkati setiap tahapan-tahapan pembangunan, baik secara fisik infrastruktur, maupun secara sistem pemerintahan, bernegara, pendidikan, sosial, politik, ekonomi. Kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat dan rahmat-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta, kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.